Bogor ini adalah salah satu kota dengan sekolah kedinasan yang banyak banget. Tidak hanya ada kampus negeri di sini, salah satu kampus negeri terbesar di Indonesia juga ada di sini, tapi juga ada banyak sekali sekolah kedinasan. Mereka tergiur, quote and quotes ya, dengan jaminan masa depan. Orang-orang yang ada di circle pertama kehidupannya ini justru akan menyalahkan dia, gitu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebuah keterpurukan tersendiri. Judul yang sangat menggelitik bahwa gagal di perguruan tinggi kedinasan bukan akhir dari hidupmu. Duniamu nggak akan runtuh dengan kamu gagal di perguruan tinggi kedinasan. Halo semua, balik lagi dengan saya Dimas Prakoso di Ruang Integrasi. Dan saat ini saya baru nyampe di salah satu kota. Di sini sebenarnya ada pekerjaan sih, tapi saya nggak akan banyak bercerita tentang pekerjaan saya yang akan saya lakukan di kota ini. Tapi aku mungkin akan cerita hal lain ya, yakni tentang kota ini, tentang kenangan, tapi tentunya bukan kenangan yang seperti kalian pikirkan ya. Saya tahu apa yang kalian pikirkan, bukan seperti itu. Ada sebuah kisah antara saya dan kota ini. Seperti apa? Ini. Teman-teman, kalau kita bicara tentang studi lanjut, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang nano-nano kalau saya bilang. Di satu sisi, kita benar-benar dituntut untuk to be something oleh lingkungan sekitar kita, keluarga besar, kemudian masyarakat di tempat kita berada, kemudian pertemanan, dan di sisi yang lainnya, ada sebagian dari diri kita yang menginginkan sesuatu. Kadang dilema demi dilema itu terjadi. Di Indonesia ini, apa sih yang paling diinginkan sama anak-anak SMA untuk studi lanjut? Tentu impian utama mereka adalah masuk ke perguruan tinggi negeri atau PTN. Tapi di balik perguruan tinggi negeri ada satu jenis pendidikan tinggi yang ini, kalau kita bilang mengutip dari konsep marketing, dia punya target market tersendiri, dia punya segmentasi market sendiri. Apa itu? Perguruan tinggi kedinasan. Ada banyak sekali orang yang ingin masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Alasan utamanya ketika seseorang tersebut ingin masuk dan juga belajar di perguruan tinggi kedinasan itu karena mereka tergiur, quote and quotes ya, dengan jaminan masa depan, jaminan pekerjaan yang langsung dapat, kemudian pekerjaan dengan jenjang karir yang terus berjalan, kemudian masa depan yang bisa dibilang jauh lebih stabil, kurang lebih seperti itu. Dan sekolah kedinasan pun ragamnya ada banyak. Bogor ini adalah salah satu kota dengan sekolah kedinasan yang banyak banget. Tidak hanya ada kampus negeri di sini, salah satu kampus negeri terbesar di Indonesia juga ada di sini, tapi juga ada banyak sekali sekolah kedinasan. Perjalanan saya 13 tahun yang lalu adalah perjalanan untuk menyusuri sekolah kedinasan tersebut. Saya 13 tahun yang lalu meninggalkan Tulungagung untuk make a deal with reality, dengan make a deal with my surrounding, dengan my big family, dengan keluarga besar saya. Dan saya cukup takut untuk menyampaikan impian yang saya punya. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Dan dengan saya make a deal with reality, akhirnya saya memilih untuk mendaftar ke salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Bogor. Dan disitulah perjalanan saya dimulai. Bagaimana saya dari yang mabuk darat kalau naik bis menjadi sembuh total sampai sekarang.
Semua itu berawal ketika saya harus melakukan perjalanan panjang Surabaya, Bogor, Jakarta, Surabaya setiap minggu selama kurang lebih 1 bulan untuk mengikuti serangkaian tes di perguruan tinggi kedinasan tersebut. Vlog ini berjudul Gagal di Perguruan Tinggi Kedinasan Bukan Akhir Dari Segalanya. Saya ingin menunjukkan sebenarnya kepada teman-teman calon mahasiswa perguruan tinggi kedinasan bahwa perguruan tinggi kedinasan ketika teman-teman gagal di situ, itu bukan berarti dunia teman-teman berakhir, bukan berarti teman-teman kiamat di situ. Gitu. Karena ketika satu pintu tertutup, maka sebenarnya pintu lain itu terbuka. Tergantung seberapa cepat kita untuk bisa berpindah dari satu pintu yang tertutup tersebut guna menemukan pintu-pintu lain yang terbuka. Mungkin sebagian orang ketika melihat vlog saya ini akan melihat kalau, aduh kok nggak optimis banget sih. Ini bukan persoalan optimis atau tidak. Kalau kita bicara optimis atau tidak, pendaftar perguruan tinggi kedinasan adalah orang yang super optimis. Mereka adalah orang-orang yang sangat optimis pada kehidupannya, pada bagaimana dia akan bisa diterima dan bagaimana dia mengusahakan untuk mencapai hal tersebut. Bahkan ini jauh lebih optimis dibandingkan mereka yang mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Tapi mereka juga orang yang paling rentan untuk drop dan jatuh gitu. Sehingga saya perlu untuk menguatkan mereka dengan membuat video ini. Selamat buat teman-teman yang memang sudah lolos ke perguruan tinggi kedinasan. Tapi teman-teman juga harus ingat, ada jutaan orang yang tidak bisa lolos ke perguruan tinggi kedinasan, dan harus juga dipikirkan bagaimana mereka bisa dealing with reality, dealing with their own psychology gitu. Karena ini tidak mudah. Ketika seseorang mendaftar ke perguruan tinggi kedinasan, maka dia akan berhadapan dengan super motivasi dari orang-orang di sekelilingnya, dan juga super ekspektasi dari orang-orang di sekelilingnya, di mana itu kemudian menjadi sebuah bahan bakar tersendiri bagi dia untuk bisa bertahan dan juga mempercayai bahwa impiannya ini memang layak untuk terwujud. Itu bagus banget sebenarnya. Tapi ketika dia gagal, tidak semua orang-orang yang ada di circle pertama kehidupannya ini akan suportif. Ada banyak banget cerita orang-orang yang ada di circle pertama kehidupannya ini justru akan menyalahkan dia gitu. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan sebuah keterpurukan tersendiri. Nah, ini yang saya ingin share sebenarnya. Saya ingin antisipatif, dan ini juga kenapa saya ngambil judul yang sangat menggelitik bahwa gagal di perguruan tinggi kedinasan bukan akhir dari hidupmu. Duniamu nggak akan runtuh dengan kamu gagal di perguruan tinggi kedinasan. 13 tahun yang lalu saya mengawali semua hanya 3 hari setelah Purnawiyata di SMA saya. Ketika teman-teman saya masih dalam euforia, masih dalam coret-coret, masih dalam heboh sana heboh sini, daftar sana daftar sini, pergi ke satu kota ke kota yang lain, tes ini tes itu. Saat itu saya sudah mantap untuk mengawali langkah di perguruan tinggi kedinasan. Bahkan proses pendaftaran pun saya sudah lakukan sebelum Purnawiyata. Jadi sebelum Purnawiyata saya sudah sempat menuju ke Bogor ini untuk melakukan proses pendaftaran, dan proses tes sendiri dilakukan setelah saya Purnawiyata. Saya tidak akan menyampaikan saya ada sampai di tahap mana. Orang-orang yang dekat dengan saya, mereka sudah tahu saya ada di tahap mana, karena memang bukan itu faktor yang akan saya tunjukkan gitu. Karena saya langsung melompat ke waktu di mana saya dinyatakan gagal. Jadi sebenarnya dalam perjalanan saya sebenarnya sudah merasa ada pertanda untuk gagal itu pada saat tes terakhir saya. Nggak biasa-biasanya pada saat tes terakhir tersebut saya renang di hotel. Biasanya
nggak pakai renang, langsung nggak pakai nyebur, ya just istirahat aja, kemudian memulihkan fisik, balik ke Surabaya, nanti berapa hari kemudian balik lagi ke Bogor. Dan itu dengan perjalanan darat. Tapi hari itu beda, hari itu saya benar-benar nyemplung berenang di hotel. Dan ini keanehan pertama menurut saya. Keanehan kedua yang terjadi lagi adalah pada saat itu setiba di Surabaya saya sempat sakit dengan recovery yang sangat cepat sekitar 1 hari. Keanehan ketiga terjadi pada saat perjalanan saya. Nggak biasanya bis yang saya naikin itu masuk ke Bogor sebelum jam 8 pagi. Biasanya saya masuk ke Bogor itu ya sekitar jam 10, jam 11 siang. Ini saya setengah 8 pagi saya sudah sampai di pool bis tersebut. Dan sepanjang perjalanan lancar banget, Pantura yang biasanya macet itu sama sekali nggak macet. Ternyata hidup saya dimulai dari situ. Siang hari setelah sarapan di pool bis tersebut, saya kemudian berjalan, saya dan keluarga saya kemudian berjalan. Tempat pertama yang kita cari adalah warnet. Kenapa? Karena kendaraan yang akan kita gunakan ke sekolah tersebut untuk melihat langsung pengumumannya belum tersedia dan baru tersedia di siang hari. Akhirnya kami coba berusaha cari warnet. Kita kemudian keliling ke Bogor, naik turun angkot dengan bawa koper, bawa semuanya, hingga akhirnya kita nemu satu warnet kecil di depan Universitas Pakuan. Di situ koneksi internetnya luar biasa, sangat lambat pada saat itu. Untuk buka informasi aja kita butuh waktu yang sangat luar biasa. Dan ternyata setelah saya cari, nomor saya ternyata nggak ada. Tidak puas sampai di situ, ketika kendaraan ada baru kita datang ke sekolah kedinasan tersebut. Dan di sana kemudian hal yang sama terjadi, nomor saya tidak ada. Di satu sisi, orang tua saya panik, keluarga besar saya panik. Saya hanya diam. Saya nggak ngerti harus gimana saat itu, saya nggak ngerti. Keluarga besar saya semuanya panik. Mereka cari langkah apa yang harusnya saya ambil. Tapi saya hanya diam, tanpa mau berpikir apa-apa. Sepanjang perjalanan, sore itu juga kami langsung geser ke Jakarta. Di Jakarta kami langsung beli tiket untuk kembali ke Surabaya dengan kereta. Dalam perjalanan kereta, ayah saya sudah ikutan panik, keluarga di Surabaya juga udah ikutan panik. Saya nggak berpikir apapun. Pada saat kereta berjalan meninggalkan Jakarta dan memasuki kawasan yang sudah sepi penduduk di sekitar Pantura, kurang lebih saat itu setelah Isya, saya baru tersadar sesuatu. Oke, ini adalah jawaban atas doa saya. Memang saya ada doa apa? Pada saat proses untuk pendaftaran ke sekolah kedinasan tersebut, itu adalah hasil dealing. Itu tadi kenapa di awal saya bilang, seseorang yang ingin ke kedinasan itu bisa berasal dari dirinya sendiri, bisa berasal dari pengaruh orang-orang di sekitarnya, dan bisa berdasar hasil dealing antara apa yang kita sukain dengan tuntutan orang-orang di sekeliling kita. Nah, dari 3 hal tersebut, butuh satu keberanian untuk mengakui kita ada yang mana, atau kita ada di mana. Dan sejak awal saya sudah mengakui bahwa saya ke sekolah kedinasan itu adalah hasil dealing antara saya dengan orang tua saya, karena saya tidak mau mengikuti apa yang mereka inginkan, keluarga besar saya inginkan. Alasannya satu, saya punya hidup yang harus saya pertanggungjawabkan sendiri. Saya punya mimpi yang harus saya kejar sendiri, dan masa depan saya bergantung di tangan saya. Sometimes it's such a very idealist banget. Saya sangat idealis dengan itu. Karena apa? Kalau misal saya tidak mandiri, bagaimana saya bisa mempertanggungjawabkan hidup saya ke depan?
One day ketika saya tidak mandiri di awal, saya tidak bisa memutuskan masa depan saya dan tidak mau memperjuangkan hidup saya seperti apa. Siapa yang akan bisa memperjuangkan hidup saya ketika saya benar-benar terpuruk di suatu hari nanti? Apakah saya tidak akan justru berubah menjadi sosok yang menyalahkan orang-orang di sekeliling saya? Dan that's not fair. Bagi saya seperti itu sih. Oke, long story short, saya teringat bahwa sebelum pertama kali menjejakkan kaki di Bogor, saya punya satu buah doa. Ya Allah, jika ini adalah jalan yang terbaik, aku ikhlas untuk menguburkan semua mimpi-mimpiku. Tapi jika mimpi-mimpiku adalah yang terbaik untukku dan hidupku ke depan, kuserahkan padamu bagaimana aku bisa meraihnya. Dan aku akan terus menjalani ini. Voila. Doa itu ternyata dijawab dengan kegagalan saya di sekolah kedinasan. Sejak saat itu, setelah saya gagal di sekolah kedinasan, barulah saya kemudian langsung mencari kampus. Dan akhirnya saya masuk ke kampus saya S1 di Universitas Wijaya Surabaya. Kemudian baru saya bisa ngambil untuk master. Saya juga sempat untuk sekolah broadcast juga. Mimpi terbesar saya adalah menjadi seorang broadcaster, menjadi seorang presenter berita. Dan ternyata memang itu dijawab gitu. Saya tidak usah sampai masuk ke bagaimana perjuangan saya untuk menjadi seorang newscaster, karena itu akan di pembahasan berbeda. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan teman-teman, bahwa kadang pada saat kita melakukan proses pendaftaran di sekolah tinggi kedinasan, kita hanya melihat prospek tanpa kita mendengarkan isi hati. Saat kita mendengarkan isi hati dan itu tidak sesuai dengan prospek yang kita yakini, kita cenderung akan meminggirkan isi hati kita. Atau pada saat kita mendengarkan isi hati dan kita sudah memperjuangkan atas apa yang kita yakini, impian yang kita yakini tersebut, tapi di saat yang sama lingkungan sekitar kita tidak mendukung, maka mau tidak mau kita harus berubah 180 derajat. Saya tahu sangat kecil populasi orang yang dia mau mati-matian dan dia mau ibarat kata melawan lingkungan sekitarnya untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Saya pun menganggap saya tidak mampu untuk melakukan itu, sehingga saya harus melakukan dealing tersebut. Saya harus melakukan sebuah proses akomodatif untuk membantu mewujudkan apa yang diinginkan oleh keluarga besar saya, dengan meminta mereka menurunkan apa yang mereka inginkan, di mana saya juga menyukai hal tersebut. Karena jujur saja, apa yang diinginkan sama keluarga besar saya itu sama sekali tidak saya sukai. Sekolah kedinasan, profesi itu saya nggak suka pada saat itu. Belum lagi faktor lain yang membuat saya tidak suka adalah ketergantungan. Ada indikasi untuk saya bergantung, dan saya nggak mau. Saya nggak mau terbebani. Dan oke, long story short, saya kemudian melakukannya. Saya kemudian memulai hidup saya lagi. Saya memulai semua dari nol. 13 tahun kemudian, apa yang saya yakini adalah benar. 13 tahun kemudian, bukan hanya nggak sampai 13 ya, itu kejadian di 2008. 2 tahun kemudian saya bisa merealisasikan, di 2010 saya sudah bisa merealisasikan impian saya, walaupun dengan perjuangan yang luar biasa. Artinya apa teman-teman? Ketika teman-teman dinyatakan gagal di sebuah sekolah kedinasan, maka
Saatnya teman-teman semua untuk kembali merefleksikan diri. Merefleksikan diri yang seperti apa? Pertama, apakah sekolah kedinasan ini benar-benar yang saya inginkan? Dua, apakah ini benar-benar passion saya? Tiga, apa yang sebenarnya saya inginkan? Tanya pada diri, tanya pada hati nurani. Setelah poin ketiga terjawab, tanya lagi pada diri, sudahkah saya memulai untuk meraihnya? Jika sudah, sampai setahap mana dan apa yang harus dikembangkan? Jika sudah tahu di situ, tanya lagi dalam diri, apakah yakin akan mengembangkan hal yang sesuai dengan hati nurani kita atau tidak? Dengan konsekuensi, pada saat kita yakin dengan apa yang kita impikan, maka perjuangan tidak akan mudah dan kita harus benar-benar straightforward ke apa yang kita tuju. Kalau kita tidak siap seperti itu, siapkah kita untuk menjadi akomodatif lagi atau mengulanginya dari awal? Nah, jika jawabannya pada asesmen tadi di awal, jawabannya adalah teman-teman merasa apa yang teman-teman gagal ini adalah passion teman-teman, kejar sampai dapat. Sesusah apapun itu, kejar sampai dapat. Tapi jika jawabannya adalah itu adalah hasil akomodatif dan itu adalah hasil teman-teman quote and quote menyenangkan keluarga besar dan menyenangkan orang tua, lebih baik teman-teman mulai tanya pada diri teman-teman apa yang sebenarnya teman-teman inginkan dan passion apa yang sebenarnya teman-teman miliki. Ini penting agar berdekade kemudian tidak ada rasa penyesalan. Agar teman-teman bisa minimal sudah pernah merasakan memperjuangkan impian teman-teman just in case itu gagal. Gitu. Dan setiap impian dan perjuangan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka pintu-pintu itu akan terbuka. Meskipun pintu-pintu tersebut tidak terbuka dalam waktu yang singkat secara instan. Finally teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang manajemen kegagalan, bahwa hidup teman-teman itu tidak berakhir hanya ketika teman-teman tidak melihat nomor ujian atau nama teman-teman lolos di sekolah kedinasan. Segeralah berpindah, temukan apa yang teman-teman mau, temukan apa yang teman-teman suka, perjuangkan dari awal jika diperlukan, jangan kasih kendor. Akhir kata saya Dimas Prakoso, terima kasih, dan sampai jumpa di Ruang Integrasi edisi selanjutnya.